Kapok bikin cilok dan juga cireng karena hasilnya suka keras dan juga alot ketika udah dingin. Jadi gak mau lagi bikin sendiri, mending beli aja. Eits, jangan menyerah dulu ya. Di sini aku akan kasih tahu tips ke kalian gimana sih caranya bikin cilok dan juga cireng agar tidak alot dan juga keras ketika sudah dingin. Kalau kalian membuat cireng ataupun cilok hasilnya suka alot ketika udah dingin ataupun lembek ataupun keras, kalian belum tahu tips dan triknya. Maka dari itu, yuk ikutin tips berikut dari aku untuk membuat si cilok dan juga cireng agar tidak lembek, tidak keras dan juga tidak alot ketika sudah dingin. Simak tipsnya berikut ya. Untuk bahan dari si cilok ataupun cireng ini sesuaikan saja dengan resep kalian masing-masing ya. Kalau misalkan kalian suka dengan tekstur yang kenyal, kalian bisa pakai perbandingan 1:2. Kalau kalian suka dengan tekstur yang lembut, kalian bisa pakai 1:1. Untuk tips yang pertama, agar si ciloknya tidak keras dan juga tidak alot, kita harus mengadon dulu tepung terigu menggunakan air yang mendidih ya. Kita adon dulu tepung terigu, siram dengan air mendidih, kemudian aduk-aduk sampai merata dan warnanya berubah. Kurang lebih hasil dari mengaduk-aduk si tepung terigu ini hasilnya seperti ini. Kemudian setelah itu kita tunggu aja sampai hangat ya, biar kita menguleninya nanti tidak terlalu panas ke tangan. Karena susah kalau misalkan kita menguleni si cilok ini menggunakan bantuan alat, harus pakai murni tangan ya, atau enggak alat penggiling, tapi itu dalam jumlah besar. Jadi kalau dalam jumlah kecil kita lakukan saja dengan manual menggunakan tangan ya. Oke, setelah si adonan tepung terigu sudah mulai hangat, kita masukkan tepung tapioka ataupun tepung sagu. Kemudian kita aduk-aduk manual pakai tangan sampai tercampur rata dulu. Kalau misalkan kurang air, baru kita masukkan air panas ataupun air hangat ya. Jangan menggunakan air dingin karena nanti akan lembek hasil si cilok ataupun si cirengnya. Jadi gunakan air panas atau air hangat saja, sedikit demi sedikit sampai teksturnya dirasa sudah pas. Nah, untuk pengulenan si adonan ini harus benar-benar sampai tidak menempel di tangan dan juga di wadah tidak ada sisa dari si tepungnya menempel ya. Jadi harus benar-benar kalis karena akan berpengaruh ke hasil dari si cilok ataupun cirengnya nanti. Setelah dirasa tidak menempel lagi di wadah dan juga di tangan, si adonan ini sudah bisa dicetak satu persatu, dibulat-bulatkan atau dicetak menggunakan alat untuk si cireng. Kebetulan adonan ini aku gunakan untuk membuat cilok, jadi di sini aku akan contohkan untuk pembuatan cilok aja ya. Kita bulatkan cilok satu persatu. Di sini kalau misalkan adonannya bagus dan juga hasil dari si ulenannya benar-benar kalis, tidak akan menempel meskipun tanpa minyak sama sekali. Jadi hasilnya akan glowing. Oke, kita bulatkan satu persatu sampai semuanya selesai ya. Untuk hasil dari pembulatan ciloknya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan ada yang hasilnya bintik-bintik seperti ini karena si adonan dari arah luarnya itu sudah kering kena angin ya. Tapi tidak masalah, nanti setelah direbus si warnanya akan merata kembali. Jadi memang harus buru-buru karena adonannya akan cepat kering ketika disimpan di suhu ruang. Jadi harus sedikit-sedikit kita mengambil dan tutup sisa adonan yang lainnya yang masih banyak. Setelah semuanya selesai, mari kita merebus si ciloknya. Untuk perebusannya juga pakai teknik ya. Kita didihkan air dulu sampai benar-benar mendidih, baru kita masukkan minyak sedikit ke dalam airnya ya. Kemudian kita masukkan cilok yang akan kita rebus. Nah, di sini jangan sampai terlalu banyak untuk si cilok yang akan direbusnya ya. Jadi sesuaikan dengan besarnya api. Karena kalau kebanyakan si cilok yang direbus nanti hasilnya akan lembek ketika sudah matang. Jadi sedikit demi sedikit aja. Kita harus sabar ya. Kuncinya harus sabar. Nah, mudah sekali bukan? Yuk share video ini jika bermanfaat. Selamat mencoba.